Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda bagaimanapun di Salangkarang, bagaimanapun di Salangkarang. Bertemu lawanlah Adinda, Adinda iman di dada rasa melayang, iman di dada rasa melayang. Sayang sayang si patokaan makai go tego gorokan sayang sayang. Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company atau EIC tahun 1714 sampai dengan 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Kellogg. Sebagai benteng pertahanan Inggris, benteng ini didirikan di atas bukit buatan menghadap ke arah kota Bengkulu dan memungungi Samudra Hindia. Adapun ruang jaga atau sel militer di Benteng Malioboro. Inilah suasana ruangan penjaga atau sel militer yang berada di Benteng Malioboro. Bisa kita lihat di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan dari sejarah Benteng Malioboro tersebut. Adapun sejarah Fort York. Fort York adalah benteng pertama yang dibangun Inggris pada tahun 1685. Didirikan di antara laut dan sungai Serut atau muara sungai Bengkulu. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertahanan utama Inggris atau EIC dalam mempertahankan daerah penghasilan rempah-rempahnya dari serangan Belanda dan Prancis. Di dalam ruangan ini juga terdapat Moab kapal, yaitu pada abad ke-17 perusahaan dagang Inggris atau EIC berlayar dengan kapal yang sangat besar dengan kapasitas kurang lebih 1.000 ton, membawa puluhan awak kapal dan tentara, serta dilengkapi puluhan meriam untuk berjaga dari serangan bajak laut maupun kapal dagang lawan seperti Belanda, Prancis, dan Portugis. Kapal sejenis inilah yang berlabuh di Bengkulu pada tahun 1685. Ada juga buku Histories of Sumatra, kisah pertama tentang Bengkulu ditulis oleh William Mardens. Dan ada juga gambaran tentang merkantisme berkembangnya pada abad ke-15 sampai 18 dan berasal dari kata marsen yang artinya perdagangan. Di ruangan ini juga terdapat rumah tradisional Bengkulu. Ada juga jam matahari, adalah alat yang digunakan sebagai penunjuk waktu berdasarkan bayangan yang jatuh pada bintang datar karena cahaya matahari. Terdapat juga peluru meriam seberat 1.500 kg. Serta terdapatnya senapang lontar yang digunakan pada abad ke-17 dengan menggunakan batu api. Di dalam ruangan ini juga terdapat ruangan aroma rempah tercium hingga ke Eropa. Zaman Romawi, cengkeh jadi bahan tukar-menukar oleh bangsa Arab di abad pertengahan. Pada abad pertengahan sekitar 1600 Masehi. Di sini ada beberapa contoh rempah-rempah yang populer dan mahal di Eropa melebihi harga emas. Di dalam ruangan ini juga terdapat ruangan kilau emas bersinar hingga ke Eropa. Tambang emas tertua di Nusantara diantaranya berada di Sumatera. Logam mulia tersebut banyak ditemukan di sekitar kawasan Bukit Barisan seperti Martabe, Rawas, Bangko, Lebong, dan Mandaling. Hal ini menjadikan Pulau Sumatera terkenal dengan sebutan Swarnadwipa, yang dalam bahasa Sanskerta berarti Pulau Emas, seperti yang tertera pada prasasti Nalanda tahun 860. Bongkahan emas. Bongkahan yang mengandung banyak serat emas sebelum diproses hingga menjadi buliran emas didapatkan dengan mencari urat-urat emas yang menyatu bersama kuarsa atau batu salur atau mansemer. Di dalam ruangan ini juga terdapat gambaran tentang penambangan emas. Selanjutnya ada juga ruangan barak pegawai ISI. Saat memasuki ruangan ini akan disambut dengan tulisan yang sangat besar, yaitu rakyat Bengkulu menolak tunduk. Saat protes para kepala pribumi Bengkulu pada Residen Belanda Verklok 15 September 1826. Malioboro yang dibangun pada tahun 1714 sampai ke tahun 1716 diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 24 April 1984. Adapun tutup kepala yang biasa digunakan pemimpin Bengkulu. Inilah Depati Meriam di Marigi, salah seorang pemimpin pribumi di Bengkulu tahun 1870. Perlawanan rakyat Pegunungan Sukorajang terhadap Belanda terjadi pada tahun 1838. Sewa ini yang digunakan rakyat Bengkulu untuk menjaga diri dan melawan musuh. Senjata rudus ini senjata yang digunakan untuk rakyat Bengkulu untuk mempertahankan harga diri. Adapun
gambar yang saya jelaskan mengenai menentang intervensi adat dan tradisi. Selanjutnya gambar mengenai peristiwa Ratu Samban. Ratu Samban, dia adalah Depati yang menjadi pasira karena dinilai berjasa melindungi masyarakat dari beban pajak yang harus dibayar kepada Belanda sebesar 30.000 gulden. Setelah keluar dari ruangan tersebut, selanjutnya kita berada di lapangan belakang di depan ruangan pamer 2 yang disuguhi dengan berbagai macam meriam. Selanjutnya masuk ke dalam ruangan pamer 2. 140 tahun di bawah kekuasaan East India Company. Di bawah kekuasaan Belanda 1825 sampai dengan 1940. Masa kependudukan Jepang 1942 sampai dengan 1945. Masa kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Inskripsi Surat Manajemen Bloem 1984. Adapun fragmen keramik Poryok, fragmen tipa rokok, dan terakhir fragmen botol minuman. Surat Sultan Kecil kepada Richard Palmer reproduksi. Selanjutnya adalah East India Company atau Factory Records. Selanjutnya replika koin East India Company. Dan juga ada jam matahari. Di ruangan ini juga terdapat patung Sir Stamford Raffles. Dan terdapat diorama R. Soekarno dan Presiden C.M. Mayer. Setelah keluar dari ruang pamer 2, inilah pemandangan yang dapat kita lihat. Di samping ruang pamer 2 juga terdapat musola untuk pengunjung bisa bersolat di sana. Di lapangan juga terdapat desain barat yang menunjukkan kondisi benteng dari atas. Terdapat beberapa makam yang terdiri dari Presiden Thomas Park dan di sebelahnya Charles Murray, sedangkan makam yang satunya tidak dikenal.